Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 di Kabupaten Temanggung. Dengan saya Dwi Astuti dari TK Masih Temanggung. Saya Melina Kristiani dari SD Negeri 2 Mbadran. Dan saya Sri Hartanto dari SMP Negeri 2 Selopampang. Dan di kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual dengan modul 2.3 dengan tema Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Selamat siang Pak Hartanto. Selamat siang Bu Melina. Oke, terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas sesi Bapak yang nanti akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Tere. Iya. Ya Pak. Saya ingin kita fokus pada peningkatan kemampuan Pak Hartanto nanti dalam memberikan respon yang lebih mendalam dan mendorong refleksi pada Bu Tere. Jadi bagaimana menurut Bapak, bagian mana mungkin yang ingin kita tingkatkan terlebih dahulu? Misalnya, apakah Bapak ingin meningkatkan fokus pada penggunaan pertanyaan terbuka atau mungkin memberikan umpan balik yang lebih spesifik? Gimana Pak Hartanto? Iya. Ini Bu, saya rasa yang ingin lebih saya tingkatkan adalah berlatih dalam mengajukan pertanyaan yang membuat Bu Tere nanti berpikir lebih kritis. Kadang saya merasa pertanyaan yang saya berikan itu terlalu umum. Ya Pak. Baik. Jadi selain fokus pada pertanyaan tadi, mungkin aspek lain yang penting juga ini dalam memberikan dukungan dan membangun kepercayaan diri terhadap Bu Tere tadi. Apa yang Bapak harapkan dari sesi coaching ini? Apakah ada hal-hal spesifik lain yang ingin Bapak capai? Saya pengennya Bu Tere nanti merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di kelasnya. Selain itu, saya juga berharap beliau bisa menemukan solusi yang inovatif yang meningkatkan kualitas pembelajarannya ketika di kelas. Baik, jadi itu tujuan yang sangat baik ya Pak untuk membantu teman kita meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, apakah ada hal-hal lain yang membuat Bapak itu merasa khawatir atau ragu ketika akan melakukan kegiatan coaching ini Pak? Terkadang itu saya khawatir pertanyaan saya itu justru membuat Bu Tere merasa tertekan atau mungkin saya memberikannya itu terlalu banyak saran sehingga menghambat proses refleksi dari kegiatan coaching pada Bu Tere. Baik, jadi nanti saya akan melakukan pengamatan ya Pak ketika Iya. Pak Har melakukan sesi coaching dengan Bu Tere. Nanti ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya sesuaikan sebagai nanti untuk evaluasi kita, refleksi kita setelah Pak Hartanto melakukan kegiatan coaching. Ya. Baik, selamat siang Pak Har. Semoga nanti kegiatan coaching Bapak bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Tere, gimana kabarnya? Ya, baik Pak. Saya mau minta waktunya sebentar Pak Har untuk sharing-sharing, mungkin minta tips gimana caranya biar pembelajaran di kelas saya itu semakin inovatif seperti itu Pak. Boleh. Ada apa ini kok tumben kesini Bu Tere? Iya, jadi saya tuh pengen anak-anak saya di kelas itu lebih aktif seperti itu dalam proses pembelajaran, karena mereka itu sering terlihat nggak fokus gitu Pak saat di kelas. Oh gitu ya. Nah, Bu Tere, yang menjadi tujuan utama Ibu menerapkan inovasi pembelajaran di kelas itu apa? Iya, saya kepingin anak-anak yang ada di kelas itu lebih aktif lagi dan terlibat dalam proses pembelajaran, dan mereka juga bisa interaktif gitu Pak dalam setiap aktivitas dan juga proses pembelajaran yang saya lakukan. Terus apa yang membuat Ibu itu merasa demikian? Bisa diceritakan lebih detail mengenai situasi yang sering Ibu alami di kelas? Iya, untuk saya tuh merasakan anak-anak tuh mereka tuh lebih suka mainan sendiri seperti itu Pak. Maksudnya mainan
dengan masih individu-individu, kurang membaur gitu Pak dengan teman-teman mereka, dan mereka juga sering sulit untuk fokus dalam melaksanakan satu aktivitas seperti itu Pak. Baik. Terima kasih penjelasannya. Jadi anak itu sering main sendiri, kemudian tidak fokus pada satu aktivitasnya. Jadi jika saya benar, salah satu tantangan terbesar ibu adalah bagaimana memotivasi siswa untuk lebih aktif selama pembelajaran dan sulit untuk fokus pada satu aktivitas. Iya, benar sekali Pak, seperti itu. Baik, mari Bu Tere kita cari solusi bersama agar anak-anak itu lebih aktif dan fokus selama pembelajaran. Nah, menurut Bu Tere, apa yang menjadi penyebab utama anak-anak itu sulit fokus dan lebih suka bermain sendiri? Apakah ada hal-hal tertentu dalam lingkungan belajar atau kegiatan pembelajaran yang membuat mereka itu kurang tertarik? Saya rasa mungkin memang pembelajarannya yang kurang menarik mereka ya Pak ya. Jadi mereka kurang fun, kurang senang gitu mengikuti pembelajaran. Terus juga mungkin tempat duduk mereka pun juga berjauhan, terlalu jauh satu sama yang lain. Makanya mereka untuk kurang interaksi ke teman yang lainnya itu agak susah seperti itu. Oke, menarik. Selain itu, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi motivasi siswa seperti lingkungan belajar di kelas atau hubungan interpersonal antar kelas? Mungkin ada juga sih ya Pak ya, dan terkadang tuh suasana kelas itu sering nggak kondusif gitu Pak, karena ada beberapa siswa yang sering mengganggu kayak gitu. Oh gitu ya. Baik, sekarang mari kita pikirkan bersama solusi yang bisa kita coba. Apa ide yang muncul di benak ibu untuk anak-anak yang masih sulit untuk fokus dalam pembelajaran? Ya mungkin bisa dengan dibuat sudut yang berbeda-beda mungkin ya Pak ya, kayak sudut masak-masakan, sudut dokter-dokteran, terus sudut baca, pojok baca seperti itu, dan nantinya anak-anak tuh bisa memilih sudut mana sih yang mereka sukai, dan itu pun juga nanti akan kita kaitkan dengan materi pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung seperti itu Pak. Itu ide yang sangat bagus itu Bu. Terus bagaimana dengan anak-anak yang masih sulit berkumpul dengan teman-temannya? Mungkin kita bisa mulai dengan kegiatan sederhana seperti kayak nyanyi bersama, main bola, lempar tangkap bola, dan juga mungkin kita bisa membuat kelompok-kelompok kecil yang nantinya anggotanya itu sudah saling kenal Pak. Jadi mereka lebih percaya diri lagi dan harapannya nanti bisa lebih meluas. Terus gini Bu, bagaimana dengan materi pembelajarannya? Apakah bisa dikaitkan dengan permainan? Tentu saja bisa sih Pak. Misalkan seperti ini, kita baru belajar tentang binatang nih, terus kita buat peragaannya tuh tentang kehidupan hewan hutan gitu. Atau kalau mereka belajar tentang angka, kita bisa bermain sambil menghitung mainan tersebut seperti itu Pak. Bagus, luar biasa sekali ide-idenya. Bagaimana nih jika kita coba implementasikan salah satu ide tersebut? Terus apa yang Ibu pikirkan? Saya setuju sih Pak, dan mungkin kita akan bisa memulai dengan membuat sudut-sudut di kelas dengan tema yang beragam. Oke, bagus itu Bu. Nah, sekarang mari kita pikirkan secara rinci bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut akan dilaksanakan. Apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Siapa saja yang bisa kita libatkan? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan itu adalah membagi ide saya ini, berbagi ide dengan rekan sejawat saya, sehingga nanti rekan-rekan sejawat saya itu pun juga ikut membantu saya dalam menerapkan inovasi pembelajaran tersebut di dalam kelas. Baik. Ini terakhir Bu, kira-kira kapan Bu Tere akan melakukan rencana aksi yang sudah Ibu pilih tadi? Karena saya ingin anak-anak ini lebih aktif lagi dan lebih tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan, jadi saya rasa
target ini atau rencana ini bisa kita mulai segera mungkin, ya maksimal minggu depan lah Pak, minggu depan udah kita mulai laksanakan. Baik, Bu Tere, terima kasih atas waktunya. Kemudian mudah-mudahan bisa terlaksana. Pak Hartanto, tadi Bapak sudah melakukan sesi coaching bersama Bu Tere dan saya juga ikut mengamati bagaimana Bapak melakukan proses coaching tadi. Nah, bagaimana menurut Bapak dalam sesi coaching tadi, apakah ada bagian yang mungkin terasa sulit atau ada hal baru yang Bapak dapatkan? Tadi itu saya merasa sesi tadi cukup baik kok. Tapi saya merasa agak ada kesulitan dalam merumuskan pertanyaan yang benar-benar pertanyaan itu bisa membuka pikiran dari Bu Tere. Saya juga merasa kadang terlalu banyak memberikan saran, sehingga mungkin bagi Bu Tere menghambat proses refleksinya. Baik, itu sudah sangat bagus ya bahwa Pak Hartanto tadi sudah bisa melakukan refleksi diri dan Bapak menemukan bahwa pertanyaan yang Bapak berikan itu tadi terlalu umum. Jadi Bapak sudah tepat untuk mengidentifikasi masalahnya. Nah, bagaimana dengan saran yang Bapak berikan? Apakah Bapak merasa saran tersebut relevan dan membantu Bu Tere? Saya rasa saran yang saya berikan tadi cukup relevan, Bu. Tapi mungkin saya bisa lebih mendorong Bu Tere untuk menemukan solusinya sendiri. Baik, tadi seperti di awal pra-observasi kita ada rubrik penilaian sebagai saya mengamati. Nah, dari panduan rubrik yang saya bawa ini, Pak Har sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik, bisa merefleksikan diri tadi, kemudian penguatan yang ingin disampaikan kepada Bu Tere sudah dilakukan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Har atas waktunya. Semoga nanti kedepannya lebih bermanfaat lagi untuk membantu teman-teman sejawat. Ya, sama-sama Bu. Pancen kembali ini meneh.